Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara kru yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang 4 larangan dalam hubungan suami istri atau jima. Semoga tausiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut adalah 4 larangan hubungan atau jima menurut Islam, yaitu yang pertama, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadits riwayat Tirmidzi. Berhubungan suami istri harus dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan bersama. Memaksa pasangan untuk berhubungan adalah tindakan yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keadilan. Islam sangat menekankan pentingnya saling menghormati dan memperlakukan pasangan dengan baik. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Saudaraku, ayat ini menekankan pentingnya bergaul dengan istri secara patut dan tidak memaksakan kehendak. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Hubungan suami istri sebagai hubungan yang saling melengkapi dan melindungi, bukan hubungan yang didasarkan pada paksaan. Dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak boleh seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budak, kemudian menggaulinya di akhir hari. Hadits riwayat Muslim. Jika seorang dari kalian menggauli istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan baik. Jika ia telah selesai, janganlah ia pergi begitu saja tanpa memperhatikan kebutuhan istrinya. Hadits riwayat Abu Dawud. Memaksa pasangan untuk berhubungan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hubungan suami istri harus didasarkan pada kasih sayang, kerelaan, dan saling menghormati. Yang kedua, berhubungan dengan mengabaikan hak-hak pasangan. Islam mengajarkan untuk saling menghormati dan memenuhi hak-hak pasangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu, dan istrimu juga mempunyai hak atas dirimu. Hadits riwayat Tirmidzi. Mengabaikan hak-hak pasangan dalam hubungan suami istri, seperti hak untuk diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang, dilarang karena dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Islam sangat menekankan pentingnya saling menghormati dan memperlakukan pasangan dengan baik, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang pentingnya memenuhi hak-hak pasangan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadits riwayat Al-Bukhari. Dan tidak boleh seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budak, kemudian menggaulinya di akhir hari. Hadits riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, mengabaikan hak-hak pasangan tidak hanya dapat merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati dalam hubungan suami istri. Yang ketiga, berhubungan saat istri sedang haid atau nifas. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Al-Quran Surah
Surah Al-Baqarah ayat 222. Saudaraku yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, berhubungan saat istri sedang haid atau nifas dilarang karena dapat membahayakan kesehatan dan bertentangan dengan kesucian yang diajarkan dalam Islam. Haid dan nifas adalah kondisi di mana wanita mengalami pendarahan alami yang memerlukan waktu untuk pemulihan dan kebersihan. Islam mengajarkan untuk menjauhkan diri dari hubungan intim selama periode ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang larangan berhubungan intim saat istri sedang haid atau nifas. Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita melalui duburnya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadits riwayat Muslim. Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid, maka ia harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Hadits riwayat Abu Daud. Larangan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga untuk menjaga kesucian dan kebersihan yang diajarkan dalam Islam. Hubungan suami istri harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan perhatian terhadap kondisi kesehatan masing-masing pasangan. Yang terakhir, berhubungan dengan mengabaikan kesehatan pasangan. Islam sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan setiap individu. Berhubungan suami istri tanpa memperhatikan kondisi kesehatan pasangan, seperti saat salah satu sedang sakit atau tidak dalam kondisi fit, dilarang karena dapat memperburuk kondisi kesehatan dan menunjukkan kurangnya kasih sayang dan perhatian. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Sahabat beriman yang berbahagia, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, termasuk dalam hal menjaga kesehatan diri dan pasangan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang pentingnya menjaga kesehatan. 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadits riwayat Al-Bukhari. Tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadits riwayat Tirmidzi. Saudaraku, menjaga kesehatan pasangan adalah bagian dari kasih sayang dan perhatian yang dianjurkan dalam Islam. Mengabaikan kesehatan pasangan tidak hanya dapat memperburuk kondisi fisik, tetapi juga menunjukkan kurangnya perhatian dan kasih sayang yang seharusnya ada dalam hubungan suami istri. Sahabat beriman yang terkasih, yang Allah cintai, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesucian dan kehormatan dalam hubungan suami istri. Larangan-larangan ini bukanlah untuk membatasi kebahagiaan kita, tetapi untuk menjaga kesehatan, keharmonisan, dan keberkahan dalam rumah tangga kita. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa Islam sangat memperhatikan adab dan etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri. Dengan mengikuti ajaran Islam, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah kami pasangan yang saling mencintai karenamu, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.